Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur saat kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Kevin Chandra dengan Hertanti Santoso. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua.
Dan Kau telah menaruh benih cinta sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan segala yang baik datang daripada-Mu turun atas mereka berdua. Dan juga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan melalui firman-Mu Tuhan, rumah tangga ini dibangun dengan dasar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua. Pujian ini pujian dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Kevin Chandra dengan Hertanti Santoso. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, hari ini hari spesial bagi kalian berdua. Biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar doamu, Anda berdua ketika pacaran ya Kevin, ketika engkau pendekatan dengan Hertanti. Apa engkau sudah berdoa, Tuhan, apakah Hertanti ini tulang rusukku? Demikian juga Hertanti, apakah engkau juga berdoa, Tuhan, apakah Kevin ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan orang yang ada di sampingmu itu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan, dan kalau pemberian Tuhan, tentu Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Harus dengan yakin dan percaya. Nanti dalam menjalani kehidupan kau membangun rumah tangga, kau akan menghadapi dan juga nanti apa yang kamu harapkan ketika kalian pacaran, pendekatan, nanti suamiku seperti ini, nanti istriku seperti ini. Apa yang kau harapkan dari pasanganmu, mungkin banyak hal yang tidak seperti yang kau harapkan. Bahkan ada hal yang kau tidak pikirkan, mungkin muncul sesuatu yang menjengkelkan, mungkin sesuatu yang
ini ya, yang tidak pernah dipikirkan, wah ada pada pasanganku. Tapi tetap harus dengan yakin, saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Itu yang akan menjadi dasar dalam kau membangun rumah tangga dengan baik ke depannya. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau dengan sungguh hati, engkau membuka, engkau percaya, maka seberapa besar engkau membuka hati, seberapa besar engkau percaya, berkat-berkat itu datang dalam hidupmu. Maka saya ajak Anda berdua, jangan bingung acara yang lain, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Sudah yang dikasih Tuhan, khususnya mempelai berdua, ya kalau hari ini sebagaimana adanya, itu semua karena kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Nah, saya ajak mempelai berdua berterima kasih kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, ya, dikatakan firman Tuhan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, dari dua ayat ini saya ajak kita semua secara khusus mempelai berdua, segala karunia itu berasal dari Allah, ya. Maka saya ajak kita semua hidup dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia itu anugerah. Anugerah itu adalah pemberian dari atas kepada bawahan yang bawahannya itu gak layak menerima. Jadi pemberian dari atas, boleh kata kalau kita di dalam rohani, pemberian Tuhan, Allah yang memberikan. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak layak menerimanya. Hanya karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena belas kasih Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia, dan Allah itu sumber segala kasih karunia. Sumber segala yang baik itu datang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata Allah itu baik. Mengucap syukurlah dan kasih setia Tuhan itu dari selamanya sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah itu baik dan Allah itu baik dan selamanya Dia baik. Jadi walaupun keadaan kita mungkin dalam berbagai tantangan, mungkin menghadapi masa-masa yang susah, ya, ada di dalam kekelaman, ada tantangan yang besar, tapi tetap percaya bahwa Allah itu baik dan dibalik semuanya. Dan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya tetap segala sesuatunya adalah baik. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Maka saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh bersyukur hari ini. Ya. Firman Tuhan juga berkata, kalau seorang pria, seorang laki-laki dapat istri, itu dapat kasih karunia dari Tuhan. Ya. Rumah dan harta itu warisan nenek moyang. Tapi istri itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau Kevin hari ini kau dapatkan istri, itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, ketika seorang pria, ketika dia mulai dewasa, dia berdoa, Tuhan beri aku pasangan hidup. Nah, ketika Tuhan melihat seseorang itu sudah siap, sudah berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Jadi Tuhan bekerja, kan firman Tuhan kalau kita belajar ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, Allah sendiri berfirman tidak baik manusia itu sendiri. Maka kemudian Allah membuat Adam itu tertidur, kemudian ketika dia tertidur, lalu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya. Dari tulang rusuk itu dibangunlah Hawa, saudara. Maka ketika Adam melihat Hawa, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Ya. Nah, demikian juga ketika Kevin, ketika berdoa, Tuhan, mana jodohku? Mana pendamping hidupku, mana tulang rusukku. Dan ketika Tuhan melihat engkau berkenan kepada Tuhan, maka tulang rusukmu diambil. Ya, Tuhan mengambil tulang rusuk. Dan di sana ada seorang gadis sedang berdoa juga. Dia juga, Tuhan mana jodoh saya.
Mana jodoh saya? Maka Tuhan taruh tulang rusuk itu kepada Hertanti. Dan itulah saudara, Tuhan bekerja. Jadi saudara sekalian, bisa jadi Kevin lebih muda daripada Hertanti. Tapi seperti itu Tuhan bekerja. Jadi tulang rusukmu diambil dan diberikan kepada Tanti. Dialah jadi. Jadi harus dengan iman. Inilah dia tulang rusuk daging dari dagingku. Dia adalah bagian dari hidupku. Itu rencana Tuhan. Ketika kau menyadari, maka kau akan menghargai pernikahan, kau menghargai pasangan. Sebagai istri juga nyadari, aku adalah bagian dari hidup suamiku. Kalau tanpa menyadari itu saudara, sesuka-suka kita sendiri. Begitu banyak rumah tangga yang tidak bahagia. Kalau sampai rumah tangga tidak bahagia saudara sekalian, kan firman Tuhan berkata tidak baik kalau seorang diri berdua mestinya menjadi lebih baik. Lebih bahagia, lebih sehat, lebih sukses. Lebih bertanggung jawab. Kalau tidak sampai seperti itu, ya pasti tidak sesuai firman Tuhan. Jadi kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin hidup rumah tanggamu berbahagia, mesti hidup kembali seperti apa yang Tuhan rencanakan. Maka kasih karunia Allah ini, segala kasih karunia, segala yang baik datang daripada Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam karirmu, pekerjaanmu akan ada kasih karunia daripada Tuhan. Anda berdua ingin bahagia, ingin sukses rumah tanggamu, demikian juga dari gereja rindu supaya kehidupan rumah tangga kalian berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saya ajak mempelai berdua. Berdasari hidup rumah tanggamu. Kalau kau ingin supaya hidupmu ada di dalam kasih karunia Allah. Ada dalam anugerah Tuhan. Sudah kalau orang hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak terlihat. Ada perlindungan ilahi. Lalu saudara, ada tangan Allah yang turut bekerja. Dan firman Tuhan juga berkata kepada orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan membuka pintu. Tuhan membuka jalan. Saudara, orang yang ada di dalam hidup ada dalam kasih karunia. Ketika dia misalnya dia memulai usaha, ya ada-ada saja. Kok ada supplier yang baik, kok ada pelanggan yang baik, tiba-tiba punya karyawan yang jujur. Ya semua datang karena kasih karunia Tuhan. Ketika ada yang mau nipu, Tuhan mengingatkan, tiba-tiba rasanya tidak enak kalau kerja dengan dia. Itu semua kasih karunia Tuhan. Orang lain tertipu, saya tidak. Sudah karena ada kasih karunia Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Makanya orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kan tidak bisa diiri hati oleh orang lain. Kenapa dia kerja sebentar kok jadi? Saya bertahun-tahun kok tidak jadi. Kenapa dia seperti ini? Nah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan Allah itu sumber kasih karunia Tuhan. Anda berdua ingin hidupmu dalam kasih karunia Tuhan? Kalau kalian sungguh-sungguh rindu hidupmu secara pribadi dalam kasih karunia Tuhan, keluargaku ada dalam kasih karunia Tuhan, pernikahanku dalam kasih karunia Tuhan, apa yang aku kerjakan, usahakan ada dalam anugerah Tuhan, beda, berbeda. Maka Musa itu berdoa, Tuhan kalau memang aku dapat kasih karuniamu, kalau aku dan bangsaku Israel ini dapat kasih karunia, hendaklah engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami, supaya engkau membedakan kami dengan bangsa yang lain. Dan memang benar, kalau kita mau lihat orang Yahudi, apa yang Tuhan janjikan benar. Maka orang Yahudi ini walaupun dia kecil saudara, bahkan selalu dimungsuhi, tapi menguasai keuangan dunia, menguasai ekonomi dunia. Orang-orang yang sukses, yang besar, yang mendapatkan Nobel,
dalam pengetahuan, dalam ilmu, saudara sekalian, 25% adalah orang Yahudi. Dan yang menguasai keuangan dunia, orang-orang Yahudi. Ya kenapa? Ya Tuhan sih nyertai. Kasih karunia Tuhan. Tuhan yang ngasih hikmat. Tuhan yang kasih petunjuk. Jadi orang yang cerdas, orang yang pandai. Ya karena Tuhan. Maka kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kuncinya silakan buka pita yang merah. Ya, pita yang merah ditilik. Ya. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Inilah yang menjadi dasar supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Sengaja mereka bertanya Tuhan kepada Tuhan Yesus, dari 10 hukum Taurat ini mana hukum yang paling penting? Dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina dan seterusnya. 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, kalau diringkas, ya seluruh yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama, yang utama, ada hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah? Di Anda berdua setelah menikah, tetap setia beribadah. Sesibuk apapun, cari waktu untuk mengutamakan Tuhan, beribadah. Karena saudara jangan menganggap ibadah itu buang waktu. Orang yang beribadah sungguh-sungguh, dan firman Tuhan berkata, ibadah itu lebih besar berkatnya daripada latihan badannya atau olahraga. Seringkali, wah pagi hari, minggu, saya sepedaan, saya ini kesehatan saudara. Melupakan ibadah. Tapi sebenarnya ibadah itu berkatnya besar. Bukan hanya di dunia, tapi juga sampai pada akhirat. Sampai pada kekekalan. Tapi seringkali orang tidak menghargai. Maka kualitas pertama hubungan Tuhan seperti apa? Sungguhkah engkau percaya bahwa Tuhan itu ada? Sungguhkah engkau percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatunya? Sungguhkah engkau percaya bahwa Tuhan itu menguasai hidupku? Dia mengendalikan segala sesuatunya. Bagaimana sikap hatimu? Apakah engkau sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi apa yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi orang yang takut akan Tuhan dia sadar. Mau selingkuh, orang lain tidak tahu, pasangannya tidak tahu, seisi rumah tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan dia memiliki takut akan Tuhan, maka dia akan menjauhi dosa. Ketika dia hendak bisnis dengan cara yang tidak baik, mau menipu, mungkin orang yang ditipu tidak tahu. Tapi hati nurani kita mengingatkan, roh Allah mengingatkan, jangan. Tergantung kita saudara. Kalau kita membiarkan suara rohani ini saudara sekalian mati, karena kita mengeraskan hati, yang penting saya kaya, yang penting saya dapat untung besar, tidak peduli. Saudara, lama-lama suara itu mati. Itulah yang akhirnya namanya orang yang tidak mendapatkan keselamatan pasti masuk neraka. Karena sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sudah hatinya keras. Tahu itu, berjudi itu dosa. Tapi sudah tidak lagi.
Suara itu sudah lagi dia tidak bisa dengar dengan baik. Sudah mengeras, ini kan uang-uang saya. Oh ini hasil usaha saya, kerja saya, keringat saya. Kan tidak utang kamu. Uang-uang saya mau saya pakai judi, mau saya pakai apa, ya terserah saya. Jadi itulah orang yang suara hati nuraninya sudah mati, sudah tidak mengenal lagi kebenaran firman Tuhan. Dan ini orang yang tidak bisa lagi kembali pada Tuhan. Karena memang ngeraskan hati. Nah, maka saudara, hubungan kita bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau kita sikapnya benar saudara, maka kita ada dalam kasih karunia-Nya. Tuhan perintahkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap itu persamaannya apa? Segenap. Seluruh, seutuhnya, sepenuhnya. Tuhan mengendaki seperti itu. Tidak setengah-setengah. Tidak 90%, tapi seutuhnya segenap hati. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah buktikan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari Adam, benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah kematian, maka semua orang manusia mati. Itu upah dosa. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman Tuhan. Maka satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya tidak berdosa. Karena dia bukan dari benih laki-laki. Adalah firman Tuhan Allah sendiri yang jadi manusia. Tapi dia tidak berdosa, dia datang ke dalam dunia menanggung semua dosa umat manusia. Dia menjadi dosa. Dia pikul dosa seisi dunia. Dan dia bayar dosa itu dengan dia mati di atas kayu salib. Ketika Kevin dan Hertanti, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, maka engkau sadari engkau sudah dibeli. Kau sudah jadi miliknya Tuhan. Kau sudah menjadi anak Allah. Kau sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Maka sadari hidupku, seperti Rasul Paulus nyadari, hidupku sekarang bukan milikku sendiri, tapi Tuhan yang memiliki hidupku. Nah, ketika engkau nyadari pasanganku juga milik Tuhan. Nanti ketika engkau dikaruniai anak, anak juga milik Tuhan. Tuhan hidupku, pernikahanku, keluargaku, termasuk karierku adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan biarlah aku hidup di dalam kasih karunia-Mu. Maka kasih karunia Tuhan akan menuntun kalian. Jika engkau sungguh-sungguh, kau lihat sekarang seperti apa ya. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kau mengikuti sungguh-sungguh ibadah, kau lihat. Ke depan, nanti tahun ke tahun, kau akan dibawa naik. Dalam segala hal. Jangan melihat sekarang seperti apa. Tapi lihat, jangan melihat juga kemampuanku, pendidikanku tidak tinggi, kesempatanku, aku tidak punya modal, tidak punya ini. Tapi kalau kau disertai Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Sehingga kau akan berkata, aku ya tidak tahu. Tapi itulah berkat Tuhan. Itulah mujizat Tuhan. Kalau ijazah di kamu pikir, kalau itu masih masuk akalmu, itu bukanlah mujizat. Tapi sampai nyadari, kalau bukan Tuhan, kan tidak mungkin. Nah, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam kasih Tuhan akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kevin, kamu mencintai Hertanti? Kamu bisa terima padanya. Kamu tahu kekurangannya, kelemahannya tahu, yang jengkel kayak kamu tahu. Bisa terima semua. Iya, harus gitu. Jangan berpikir mengubah. Saya bisa terima sebagaimana dia adanya. Itu yang membuat kau bisa bahagia. Hertanti, kamu mencintai Kevin? Bisa terima dia padanya? Tahu kelemahannya, tahu juga kesukaannya. Apa kesukaannya dia? Kesukaan makannya apa? McD.
Oh, McD. Oh, gitu. Iya, sukanya McD ya. Betul. Nah, kalau tidak suka apa? Sayuran. Oh, sayur. Ya, nggak suka yang mamah biak ya. Ya, sayur tidak suka. Nah, kamu suka sayur? Nah, terus McD suka? Suka. Oh ya, kalau suka sama suka gampang ya, tidak ada masalah. Tapi kalau satu suka, satu tidak suka, nah itu jadi masalah. Ya, nanti dalam hidupmu seperti itu. Pasanganmu ada hal-hal yang kebiasaannya tidak kau sukai, tapi itu kebiasaan dia, tidak mudah mengubah. Ya. Tapi bukan tidak bisa berubah. Tapi pertama belajar itu ya nerima. Ya wes bojoku memang kau ngono. Misalnya, ya pasanganmu salah satu pasangannya kemproh gitu ya toh, agak enggak rapi begitu, terus kamu rapi gitu. Jadi kalau jalan satu ini rapi, satunya enggak rapi kan rasanya enggak enak. Tapi kalau mau nyuruh dia sing enggak rapi ini, wis tong ini justru apa-apa toh, ya toh, mesti kan gitu. Ngapa wis terserah saya toh. Nah, tapi sing rapi kan gitu. Nah, tapi belajar nerima dulu. Tapi setelah itu saya dulu ya juga tidak serapi sekarang. Dulu ya saat-saat begitu istri, ya masih pacaran gitu. Ke gereja itu ya mbak, sing sopan. Saya kan ke gereja pakai sandal gitu. Ke gereja sandalan itu. Lah memangnya apa saudara ya? Tadinya berontak, tapi lama-lama oh iya yes, saya rapi. Pakai baju, bajunya dipakai di luar begini. Ya nih kalau jas ya tidak disampaikan ya. Kalau baju masih tak masukkan. Dulu ya di luar, dimasuk ke, karena pacaran ya, nurut. Setelah saya begitu, terus mengubah kebiasaan saya jadi tidak rapi. Nah, jadi mau kemanapun jadi sedikit banyak pasti rapi. Nah, tapi tidak ngomel dulu, nerima padanya. Nanti sama ketika ada yang kebiasaannya pulang rumah sandale plok lempar pinggir pintu blok begitu baju lepas uncal ke nggone tempat amben biar. Sedangkan terus istri ngomel, "Tuh lho kok ada tempatnya sepatu. Tuh lho ada hanger di pantai situ." Nah, itu kalau pakaian sudah kotor taruh situ. Ayo lempar kemana-mana. Tapi kalau sebangun repot saudara, nek podo kemproh ya wes omahe kemproh ya sudah, nek sebangun sama-sama kemprohnya ya sudah, udah ya situ tempat tidurnya wes tidak dilipet tuh ya, tidak dirapikan. Nah, tapi kalau satu rapi, satu tidak rapi, nah seringkali bisa jadi pertengkaran rame. Tapi belajar menerima apa adanya dulu. Tapi bukan tidak bisa berubah, tapi harus belajar nerima. Jadi kalian berdua sudah nyadari ya, ada kelemahan pasanganmu, ada kekurangannya, belajar nerima. Ya memang itulah memilih. Kalau sudah tahu dia cerewet ya kamu siap ya, tahu nerima cerewetnya dia itu. Nah, kalau tahu dia malas ya kamu ya rada sering ngomel supaya dia rajin. Tapi harus siap dulu nerima. Kalau tidak, ya itu akan membuat kamu menderita. Jadi kalau sudah demikian, saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Nah, belajar. Kasihlah samamu ya, terus kalian saling mengasihi. Nah, saya mau tanya, setelah jadi suami istri, Hertanti, setelah jadi istri apa sih yang kamu lakukan untuk suamimu? Melayani. Melayani. Ya, kira-kira kalau kamu melayani, kamu melakukan hal-hal yang kamu akan perbuat untuk Kevin, kira-kira Kevin bahagia enggak? Bahagia. Bahagia, ya. Kevin, kamu bahagia enggak dapat Hertanti? Bahagia. Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Hertanti? Bantu kesibukannya. Memangnya kau mau jadi pembantunya dia, kesibukannya dia. Kamu kan jadi kepala rumah tangga ya. Tanggung jawab kepala rumah tangga apa? Mencari nafkah. Nah, cari nafkah, harus cari duit. Fokusnya seorang pria itu, fokusnya adalah cari duit dulu. Memang istri bisa bekerja. Bisa jadi istri lebih berhasil, keuangan lebih besar. Tapi tetap seorang laki-laki tetap harus berjuang untuk cari nafkah. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kamu bekerja kan dapat hasil. Nah berapa sih yang kamu berikan istrimu? Sebagian apa semua?
Semua. Semua, tenan. Yang ngatur. Oh gitu. Nah kalau uangnya di tangannya Hertanti, terus kalau kamu minta, kira-kira dikasih enggak Hertanti? Kalau suami minta? Iya, dikasih. Kalau mintanya banyak, dikasih enggak? Dilihat dulu kebutuhannya. Dilihat dulu. Nah, jadi kalau kamu minta banyak-banyak, kamu dilihat dulu kebutuhannya apa gitu. Mulai ditanyai, diinterogasi, "Mah mau pakai apa? Mau kemana? Beli apa?" Iya. Tapi kalau nerima, pernah tanya enggak? Nah istri-istri kalau nerima itu enggak tanya saudara ya, dikasih gitu terima. Kalau diberinya kurang, biasanya itu gajinya segini, kok ini enggak dikasih segini malah tanya, kok kurang kok. Nah, tapi nih banyak, lebih banyak menang malah ya. Berapapun banyak. Ya, salah satu pemicu dalam masalah dalam rumah tangga adalah keuangan. Terus banyak sekali rumah tangga. Jadi masalah karena keuangan. Uang itu netral, tapi punya spirit. Uang itu netral tapi ada nilainya yang bisa mengubah sifat manusia. Benar. Ketika Anda punya apa-apa, bisa jadi orang minder, rendah diri. Begitu sukses kaya, berubah. Jadi sombong, mubah sifat. Punya, ini ada kekuatannya, ada spiritnya bisa mengubah. Nah, jadi bisa mengubah uang itu. Uang itu bisa membuat orang itu jadi baik, tapi bisa jadi jahat. Gara-gara punya uang, malah berbuat dosa. Tidak punya uang, ya bisa berbuat dosa. Lala bingung dah saudara. Tidak punya uang, berbuat dosa, nipu, atau mencuri atau apa. Punya uang, berbuat dosa, malah dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Satu kali saya waktu melayani di radio, acaranya konklusi, konseling dan solusi. Lalu seorang pemuda telepon saya, "Pak, gimana ya Pak ya, supaya saya itu tahan godaan." Nah memangnya gimana? Kalau saya tidak punya uang itu saya tahan godaan Pak. Tapi ketika saya punya uang itu kok saya jatuh godaan. Saya ketawa. Itu kamu bukan soal tahan godaan atau tidak. Itu soal kamu punya uang atau tidak punya uang. Nah kalau punya uang kamu bisa berbuat dosa. Kamu bisa selingkuh. Radit saya berbuat. Jadi bukan masalah kamu tahan atau godaan. Soalnya kamu punya uang atau tidak punya uang. Nah, ternyata uang itu seperti itu. Dalam rumah tangga juga gitu. Banyak ya. Ketika masih sederhana, suami istri malah rukun kerjasama, ngelola bersama. Begitu kaya, malah banyak ributnya, kacau. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada yang rumah tangganya tadinya ya kaya, tapi kemudian mengalami masalah, dampak ekonomi dan sebagainya, mulai turun. Tadinya punya rumah besar, punya mobil mewah, dan tidak punya, salah perhitungan, rugi dan sebagainya. Bisa jadi ribut suami istri. Tapi bisa tetap kuat bersama-sama. Apa yang harus jadi dasarmu? Kembali lagi, kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan itu yang harus jadi kebenaran. Bukan kondisi keadaan, pikiran perasaan kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Itu kebenaran. Maka kita tidak akan digoyahkan. Baik ketika kita diberkati atau ketika kita sedang Tuhan izinkan diproses, kita tetap bisa setia dalam hidup kita dan kita tetap bisa bahagia. Kuncinya semuanya ya juga karena kasih karunia Tuhan yang memberi kekuatan, tadi dikatakan yang mengokohkan, yang meneguhkan, yang menguatkan. Itu bukan kekuatan kita, tapi karena Allah sendiri yang menguatkan. Ketika bahtera rumah tangga diizinkan ada badai, tapi kalau di dalamnya kau bersama dengan Yesus, firman Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tanggamu, maka badai seperti apapun akan teratasi dan akan menjadi tenang di dalam Tuhan. Bangun rumah tanggamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, taati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi istri tunduk pada suami, walaupun secara usia istri lebih banyak, tapi tetap tunduk karena suami adalah kepala.
dan jadi istri yang mendukung suami, bangga dengan suaminya, mendoakan supaya dia jadi kepala, jadi imam. Karena firman Tuhan berkata berkat mengalir dari kepala turun ke leher dan janggut jubahnya. Dari kepala. Lalu juga suami sebagai kepala. Tapi Tuhan perintahkan, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Supaya apa? Supaya berkat itu tidak hilang. Karena kalau suami tidak mengasihi istri, maka doanya tidak dijawab Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, harus hidup bijaksana dengan istri sebaik kaum lebih lemah, supaya doamu tidak terhilang, supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Jadi suami yang mengayomi seisi rumah. Bukan meden-medeni, bukan keras, bukan otoriter. Sehingga seisi rumah takut. Gak ada rasa tentram, tapi jadi suami yang membawa rasa tentram. Jadi bapak yang membawa suasana rumah tangga yang nyaman, bahagia. Jadi anak hormat kepada orang tua. Orang tuamu mungkin tidak sempurna, tapi tetap menghormati dia. Ketika kau punya anak, anak itu adalah milik Tuhan. Didik di dalam Tuhan supaya mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, menjadi anak-anak ilahi. Kalau 4 hal ini kau bangun, maka rumah tanggamu akan kokoh. Tapi kuncinya satu, sumbernya adalah Allah sendiri, sumber kasih karunia. Bangun hidupmu dalam anugerah berkat Tuhan, pasti rumah tanggamu bahagia dan diberkati. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan, dengan iman, dengan percaya orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua sudah berdoa dan biarlah dengan yakin dan percaya Tuhan telah memberikan jodoh yang paling tepat. Belajar untuk menerima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dalam pernikahan adalah panggilan indah untuk Anda berdua. Saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Ketika kalian bersatu, sungguh-sungguh firman Tuhan berkata, 2 orang yang sepakat sehati, apa yang didoakan Tuhan akan berikan. Di mana umatku hidup rukun, ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi bangunlah rumah tanggamu dalam kesatuan, kerukunan. Iblis berusaha untuk menghancurkan sebuah kesatuan. Kesatuan rumah tangga, kesatuan di dalam pekerjaan, dalam segala hal. Karena di mana kesatuan itu bisa dihancurkan, maka di situ akan terjadi kehilangan berkat-berkat Tuhan. Jadi banyak rumah tangga kalau tidak hati-hati, ya seperti itu, iblis ingin menghancurkan. Ya, sehingga suami istri tidak bisa sehati, tidak bisa sepakat, sehingga akhirnya kehilangan anugerah Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Kevin Chandra dengan Hertanti Santoso, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Allah sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Memang kalian tidak melihat Allah, tetapi Allah sesungguhnya ada di antara kita semuanya, ada di tempat ini, ada di dalam hidup kita. Jadi ketika engkau membaca ikrar janji, engkau menyadari bahwa Tuhan sendiri jadi saksimu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Kevin Chandra, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Kevin Chandra, menyatakan dengan tulus dan ikhlas bahwa Hertanti Santoso yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Hertanti Santoso, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Hertanti Santoso, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Kevin Chandra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Kevin, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi kasih dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Hertanti, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Kevin dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian ketika Anda berdua sungguh-sungguh saling mengasihi di dalam kasih Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidupmu. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya yang terpenting bagi mempelai berdua, sujud di hadapan Tuhan. Silakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar apa kau menyerahkan hidupmu pada Tuhan, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Bila kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Kevin Chandra
dengan Hertanti Santoso. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Dan sebelum mereka melangkah masuk dalam kehidupan rumah tangga yang baru, mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Kevin Chandra dengan Hertanti Santoso di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Kevin Chandra, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Hertanti Santoso, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan turun bersama-sama. Kembali saling berhadapan. Berhadapan. Kevin, kau sudah jadi suami yang sah. Kau boleh membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Biarlah sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis untuk mencuri, untuk mengganggu. Keterbukaan. Ya, Anda berdua sudah mendengar firman Tuhan. Tapi yang terpenting Anda jadi pelaku firman. Iya. Oke, Anda berdua sudah jadi suami istri ya. Tapi biarlah kalian harus memproklamirkan, menyatakan kalian berdua itu suami istri. Ya. Oke ya, gini sekarang. Istri saya Hertanti. Hertanti istri saya. Kalau tidak Hertanti
bukan istri saya. Iya. Sekarang Hertanti. Suami saya Kevin. Kevin suami saya. Kalau tidak, Kalau tidak Kevin bukan suami saya. iya, kalian berdua sudah jadi suami istri ya. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Kalian sudah nyanyi ya. Sudah menyatakan kalian suami istri. Bisa ditaruh dulu. Ini mamahnya Hertanti. Oke, Anda datang bersama-sama. Datang pada ibu, pada mama. Silakan Hertanti ucapkan terima kasih sama ibu. Minta doa restu sama orang tua. Buat Mami, terima kasih sudah merawat dari kecil, membesarkan sehingga saya sampai di sini menemani sampai sekarang. Berterima kasih buat Mami, mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih. Ya, Mami mau ngasih nasihat sama anak, silakan. Ya, sudah. Didudukkan. Ya, tenang Bu, ya.
Bisa enggak duduk? Dah, enggak apa-apa. Dicium aja. Tenang Bu, ya tenang. Oke. Ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Nih. Kan salam ya, kepada Cici ya Kevin. Salam kawan Yom. Salam kasih. Silakan mempelai kembali di tengah ya. Saling berhadapan ya. Kalian sudah dapat restu dari orang tua dan kalian sudah jadi suami istri di hadapan Tuhan dan orang tua sudah nih Pak. Silakan Hertanti pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah orang yang akan menemani engkau hidup mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Kevin, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah teman hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan memanggil. Silakan Kevin, berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Silakan keningnya, pipi kiri kanan. Ya. Silakan juga Hertanti cium suami, keningnya, pipi kiri kanan. Ya. Ya, silakan mempelai duduk.
Kepada mempelai berdua, Kevin Chandra dan Hertanti Santoso, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakan. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami ucap syukur terima kasih Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Kevin Chandra dan Hertanti Santoso. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Perjalanan bahtera rumah tangga mereka hari demi hari, biarlah senantiasa di dalam pimpinan dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil Tuhan. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tuhan berkati juga orang tuanya, mamanya, maminya, dan juga kakak dan kakak iparnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan mereka boleh melihat juga kebahagiaan dari mempelai berdua. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir. Biarlah berkat-berkat yang sama turun atas setiap kami. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga. Tuhan berkati semua sehingga berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan lindungi kami. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk maminya Hertanti Tuhan, oleh kuasa bilur-Mu dan oleh pengurapan-Mu, biarlah kuasa kesembuhan mengalir Tuhan. Teduhkan jiwanya, berikan damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu, hati yang gembira, hati yang bahagia Tuhan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu, kesembuhan terjadi, sehingga dapat mengikuti setiap acara dengan penuh sukacita dan juga menjadi berkat bagi keluarga dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.